الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rahimani wa rahimakumullah. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam itu manusia yang telah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemurnian akhlak beliau yang sangat mulia sekali. Ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang manusia terindah ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim." Wahai Muhammad, sungguh engkau berada pada akhlak yang sangat mulia sekali. Walaupun Nabi kita sallallahu alaihi wasallam manusia ahli surga, manusia yang paling terbaik dari seluruh manusia di permukaan bumi ini, namun Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tetap diajarkan oleh Allah berlindung dari 4 keburukan. Nabi berlindung dari 4 keburukan. Manusia ahli surga. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'." Ya Allah, aku meminta kepadamu perlindungan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la takhsha, dari jiwa yang tidak pernah khusyuk kepada Allah. Wa min nafsin la tashba', dari jiwa yang tidak pernah merasa puas dari kehidupan dunia. Wa min da'watin la yustajabu laha, dan dari doa yang tidak pernah dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Agama menyuruh kita untuk hidup zuhud di permukaan bumi. Zuhud itu adalah bagian dari sifatnya orang-orang yang beriman. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika datang salah seorang sahabat bertanya sesuatu sama Nabi, "Ya Rasulullah, dalluni ala khair idza amiltuhu ahabbani Allah wa yuhibbuhun nas." Ya Rasulullah, ajarkan sama saya, kata Nabi, satu amalan yang kalau saya kerjakan Allah cinta kepadaku dan manusia cinta kepadaku. Ingat pertanyaan ini. Kalau kita ingin dicintai Allah, kita ingin dicintai oleh manusia, amalkan hadis ini. Apa jawaban Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Zuhudlah engkau dengan apa yang telah diberikan Allah kepadamu di dunia, dan zuhudlah engkau dari apa yang ada di tangan manusia. Baik jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa itu zuhud? Mungkin tergambar bagi sebagian orang disebutkan kata zuhud, oh berarti hidupnya harus susah. Dia orang zuhud Ustaz, pakaiannya berantakan, bajunya compang-camping, rumahnya buruk, ini orang zuhud. Salah. Karena zuhud dalam Islam tidak ada kaitannya sama sekali dengan banyak atau sedikitnya harta. Nggak ada. Dari sekian banyak definisi zuhud dari para ulama salaf, definisi yang terbaik dari Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan zuhud adalah meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat demi kebahagiaan di akhirat. Zuhud itu meninggalkan segala sesuatu di dunia ini
yang tidak ada gunanya besok di akhirat. Apapun itu. Ketika orang mengerjakan sesuatu, dia pikirkan, apakah sesuatu yang saya kerjakan ini mendatangkan kebahagiaan atau keburukan di hari kiamat. Itu orang-orang yang zuhud seperti itu. Maka bisa jadi orang yang zuhud itu dia miskin dan dia kaya. Siapa yang berani mengatakan Abu Bakar radhiyallahu anhu bukan orang yang zuhud? Beliau saudagar kaya, pedagang kaya. Tapi Abu Bakar menjadi manusia terbaik setelah para nabi dan para rasul, dan dia punya sifat zuhud. Tapi jemaah yang dimuliakan Allah, yang harus kita ingat, manusia ini, kita semua ini lebih banyak terjatuh kepada dosa dan maksiat ketika dunia dibentangkan di hadapan kita. Jangan pernah takut miskin, Bapak Ibu. Jangan pernah takut anak kita miskin. Kemiskinan itu tidak selamanya membuat orang jauh dari agama. Walau ada orang susah kemudian dia mencuri, ada. Tapi yang lebih berat daripada itu, ketika nikmat dunia diberikan kepada kita dan dunia itu membuat kita jauh dari agama. Karena Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Ana khasyitu alaikum, yang aku takutkan kepada umatku bukan mereka diberikan kemiskinan, tidak, kata Nabi. Yang aku khawatirkan atas umatku ketika dunia dibentangkan kepada mereka, rezekinya lancar, anak-anak sekolah sukses, usaha kita melejit, penghasilan kita bertambah. Itu yang Nabi takutkan kepada umatnya. Fatanafasuha, kemudian kalian berlomba-lomba mencari dunia itu. Kemudian kalian hancur, kata Nabi, seperti hancurnya orang-orang sebelum kalian. Maka Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan dengan bahayanya kecintaan kita kepada dunia. Zuhud ini, kalau kita ambil contoh dari para ulama, jangan membeli sesuatu yang tidak kita butuhkan. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengganti bajunya sampai beliau menjahitnya terlebih dahulu. Bayangkan, Umar bin Khattab ketika dia menjadi khalifah, menjadi pimpinan di masanya, kata Abdullah bin Abbas, aku bisa melihat ada 12 jahitan di bajunya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Selama ada barang yang bisa dipakai, dia tidak mengganti dengan barang yang baru. Dan Nabi punya kebiasaan memakai barang sampai rusak. Ini orang-orang yang zuhud di dunia. Maka Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan ada 3 tingkatan zuhud. 2-nya mulia, 1-nya kehancuran. Zuhud yang salah, ada orang berpura-pura zuhud, Pak. Pura-pura pakai baju yang lusuh, rumah yang sederhana, bahkan mungkin sendal yang sudah buruk sekali, kendaraan yang sudah jelek sekali. Niatnya supaya dia dikatakan zuhud. Nah, ini salah dalam beragama. Ada orang berpura-pura miskin supaya dikatakan dia cinta kepada akhirat. Ini zuhud yang tercela dalam agama, karena tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tingkatan yang kedua, ada orang zuhud, dia berusaha meninggalkan dunia, padahal dia mau dengan dunia itu. Ada orang kerja di tempat yang haram, ada orang mungkin diberikan nota palsu kepada dia. Dia berani meninggalkan sesuatu yang haram itu karena dia melihat akhirat itu lebih utama daripada dunia, maka dia tinggalkan. Tapi di hatinya ada keberatan, ada perjuangan melawan dosa dan maksiat itu. Ini mulia. Ketika ada orang keluar dari tempat kerja yang haram, mungkin di awal dia berjuang, kemudian Allah memberikan jalan kepada dia. Ini sesuatu yang mulia sekali. Tapi ada zuhud yang lebih tinggi daripada itu. Kalau kita sampai pada tingkatan yang ketiga ini
Itulah zuhudnya para nabi dan para rasul. Itulah zuhudnya para sahabat. Zuhud yang ketiga adalah ketika mereka meninggalkan dunia, mereka merasa tidak meninggalkan apa-apa. Jadi ketika mereka kehilangan dunia karena mereka mengejar akhirat, hati mereka tidak merasakan keberatan. Ketika datang musibah kepada mereka, mereka merasa ini dunia hilang sesuatu yang hina. Ketika dunia diambil dari dia, dia tidak merasakan ada sesuatu yang hilang dari hidup dia. Kenapa jemaah? Karena mereka berhasil menilai dunia seperti Nabi menilai dunia. Dunia ini kata Nabi apa? Kalian celupkan jarum di lautan yang luas, kalian angkat jarum itu. Yang menetes di jarum itu adalah kehidupan dunia. Dan lautan yang luas itu adalah kenikmatan di akhirat. Atau juga kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dunia itu law kanatid dunya ta'dilu indallah janaha ba'udah ma saqa kafiran syurbata ma. Kalau seandainya dunia ini lebih mulia di sisi Allah dari seekor sayap nyamuk, Allah tidak berikan minum kepada orang-orang kafir. Berarti nilai dunia ini hanya dan lebih rendah dari seekor sayap nyamuk. Maka ketika ada orang bekerja dari pagi sampai malam, bahkan mungkin dia meninggalkan kewajiban agama, dia sedang mengejar seekor sayap nyamuk. Itu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadza innahu huwal ghafurur rahman. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam pada suatu ketika dilihat oleh Abdullah bin Mas'ud. Rasul sedang tidur di atas sebuah tikar yang sangat lusuh sekali. Ada tikar yang murah yang kalau kita tidur di atasnya badan kita berjejak. Dilihat oleh Abdullah bin Mas'ud. Kata Abdullah bin Mas'ud, ya Rasulullah, maukah engkau aku bawakan kepadamu permadani yang bagus agar engkau bisa tidur di atasnya? Apa jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ada apa dengan iman wahai Ibnu Mas'ud? Sesungguhnya aku dan dunia seperti seseorang yang sedang berjalan kemudian berteduh di bawah pohon sebentar dan kemudian melanjutkan perjalanan. Kita sedang naik motor atau jalan kaki, tiba-tiba turun hujan yang sangat deras. Kemudian kita berteduh mungkin di satu tempat, di pom bensin kita berteduh, mungkin di sebagian ruko kita berteduh sampai hujan itu berhenti. Berteduhnya kita di sebuah tempat itu, begitulah kehidupan dunia kita. Sebentar kita hidup di dunia, jemaah. Jangan pernah berpikir hidup kita lama di dunia. Yang berpikir hidup kita lama di dunia itu pikirannya orang-orang kafir. Mereka mau hidup ribuan tahun di dunia. Orang beriman tidak. Hidupnya sebentar di dunia. Maka hidup yang sebentar ini jangan disia-siakan. Tafarraq li ibadati amlak laka sadrak. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, luangkan waktumu beribadah kepadaku, kata Allah. Aku akan isi hatimu dengan kekayaan. Kalau kita ingin kaya, bukan harta yang kita kumpulkan, hati yang kita atur. Karena hati ini menentukan kita bahagia atau tidak. Jangan pernah melihat kebahagiaan dari harta. Itu adalah penilaian orang-orang yang tidak beriman. Nabi itu orang yang paling bahagia di permukaan bumi, tapi kehidupannya sederhana. Kehidupannya sederhana. Dan di dalam Islam, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan
Sesungguhnya orang yang hidup sederhana di dunia itu orang yang ingin besok bahagia di akhirat. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang terbiasa kenyang di dunia, kenyang dalam segala hal, puas jalan-jalan, puas makan, puas dalam usaha, terus kenyang dengan dunia, orang yang seperti ini besok menjadi orang yang paling kelaparan di akhirat. Dan orang yang sering lapar di dunia, maknanya apa? Orang yang menahan dirinya. Dia mungkin bisa mendapatkan penghasilan 100 juta satu bulan, tapi dia harus tinggalkan kajian-kajian agama. Dia harus sibuk dengan dunia sehingga meninggalkan agama Allah. Orang yang sering lapar di dunia, itu besok orang yang paling sering kenyang di akhirat. Maka kita pilih, kita mau menjadi hamba Allah yang mana? Hamba Allah itu ada dua, yang satu tercela, yang satu terpuji. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, kun anta abna al-akhirah wala takun abna ad-dunya. Jadilah kalian anak-anaknya akhirat dan jangan pernah menjadi anak-anaknya dunia. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing hati kita, membimbing keluarga kita, agar senantiasa kita mencintai akhirat, mencintai orang-orang yang senantiasa cinta kepada akhirat. Aqulu qawli hadha, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wati ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas-shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. أولم
يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Di bagian baju. Enggak masalah.